Halo para sahabat Sermon Lighting, jumpa lagi dengan kami berdua, saya Lina. Saya Erin Sinaga. Hai semuanya. Halo semua para sahabat. Nah, minggu ini kita akan membahas teks-teks leksionari untuk minggu ke-15 setelah Pentakosta. Apa aja nih, Rin, teks yang mau kita diskusikan minggu Oke, ini? para sahabat, minggu ini kita akan mendiskusikan teks Alkitab dari Amos pasal 8 ayat 4 sampai 7, lalu Mazmur 113, lalu dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7 dan Injil Lukas 16 ayat 1 sampai 13. Itu kali. Iya. Ya, memang teks-teks ini tetap punya benang merah ya yang jelas. Cuma Iya, memang harus kita akui eh, nggak segampang seperti biasanya, terutama Injil. Gimana kalau kita bahas Injil dulu, Rin? boleh kali nak. Iya. Eh, apa nih yang menarik kalau buat saya sendiri? Yang menarik adalah, coba saya ingin tanya kamu, Rin, kesan pertama ketika kamu baca Injil Injil. Lukas 16 ini gimana? Saya ini apa namanya? Ini kayaknya Tuhan Yesus ini ngapain sih pakai perumpamaan bendahara yang nggak jujur segala gitu loh Kak. Mm-mm, mm-mm, Dijadiin contoh gitu loh. Apa maksudnya gitu? Kenapa harus bendahara yang tidak jujur gitu? Nah, terus terang mm-mm. sih saya agak ini ya apa namanya bertanya-tanya. Lalu ini kan nggak sampai di situ aja ya ceritanya, tapi berlanjut ke perkara yang kecil. Iya, Siapa yang setia pada perkara yang kecil akan diberikan ke perkara yang besar. Itu iya. sih Kak menurut saya jadi gimana sih Agak kayak kesusahan gitu loh. membingungkan ya, jadi sebenarnya apa? Membingungkan, bener Iya. sekali. Jadi sebenarnya kalau saya ya, ketika pertama kali membaca teks ini, eh, kayak pertama yang muncul adalah saya ketawa, ketawa karena meringis. Aduh, susah banget. Nah itu dia Kalina. Kayak gitu ya. Apa ya, ketawa meringis susah banget. Yang kedua, ketawa karena ini tuh sebenarnya jenaka loh. eh Itu dia Cara betul. Tuhan Yesus itu mau mengajar dengan sesuatu yang Lucu. berbeda dari apa yang dari biasanya. Misalnya Iya, ya, misalnya eh, gambaran Tuhan ya. Biasanya kan dalam perumpamaan Tuhan Yesus tuh, Tuhan itu diasosiasikan atau disamakan dengan ini orang pasti tokonya baik gitu kan ya, tokonya baik ini, bahkan juga seringkali di yaitu tadi diasosiasikan dengan Tuhan gitu ya, Allah, mm, yang bagaimana sikap Allah kepada umatnya. Tapi ini tuh aneh ya, bukan, Tuhan itu bukan, dalam perumpamaan itu bukan seperti itu gitu. mm, Lalu iya. terus juga malah yang dipuji bendahara yang tidak jujur, udah melakukan tindakan yang dianggap Tidak tidak jujur. jujur ya, bahkan juga motivasi motivasi dia jelas. Waduh, dia gimana kalau dia akan pensiun gitu ya, atau diberhentikan, dia bekerja yang lain nggak bisa, mencangkul nggak bisa, lalu juga mengemis juga dia malu gitu, maka Iya, satu-satunya cara adalah mengambil hati mengambil hati dari orang-orang yang berhutang ini gitu. Supaya iya. ketika dia diberhentikan, dia punya komunitas komunitas yang bisa menjadi support sistemnya, istilahnya begitu. Iya. Ini dari motivasi nggak tulus banget gitu sebenarnya. Ada motif gitu Iya, ya. heeh. Suatu. Eh, betul. Dan ya, itu menariknya adalah setelah itu memang betul dia melakukan itu gitu ya kepada orang-orang yang berhutang. Buat yang berhutang 10, lalu diberikan Iya. surat hutang jadi 50, yang berhutang apa 100 ya, 100, lalu diberikan surat hutang 80.
menurut saya ini jenaka sih. Ya. Nah, Iya, eh, kebetulan saya lagi ngutak-ngutik khotbah humor. Nah, ini salah satu khotbah humor benar. yang bisa kita, yang apa ya, yang menarik sebenarnya untuk minggu ini, walaupun memang di sana sini banyak kesulitan ya. Iya Iya. kali. Saya juga Eh, sebenarnya teringat eh, itu, ini kayak yang dibilang Kalina nih. Ini Tuhan lucu juga nih ya, gitu loh. Kayaknya kayak main-main. Jadi kalau tadi sama teman saya tuh kita diskusi, ini kayak toksik tapi toksik positif gitu loh. ya, Gimana ya, sih toksik positif ya ini? Jadi ada hal-hal yang lucu, aneh, tapi ya dijadikan contoh gitu loh. iya, iya. Tapi sebenarnya gini, ada seorang penafsir mengatakan gini, kita membaca ini tuh juga perlu memperhatikan sebenarnya bagaimana konteks, Hmm, Lukas ya, atau bahkan i- juga konteks masyarakat Galilea, ya, yang Iya, punya iya, ini persoalan hutang piutang kan, hutang iya betul. piutang, atau bahkan juga kalau kita mau lihat lebih lebih luas lagi konteks apa masalah pajak dan lain-lain. Nah, eh, dalam konteks hutang piutang di di apa namanya tadi di Galilea itu ya, bahwa memang ada kebiasaan gini. eh Orang yang berhutang itu biasanya di markup ya, diberi bunga yang sangat tinggi, gitu, Mm-mm. diperas ya, sangat tinggi oleh si tuan ini, si tuan yang memberikan hutang. Terus sudah gitu ditambahin lagi eh, bunga yang lain untuk siapa? Untuk penagih utangnya. Oh wow, Iya. oke. Mm-mm. Jadi sebenarnya hutangnya misalnya hutangnya cuma 20 begitu ya. Ini bisa jadi berlipat-lipat tuh. Atau mungkin Mm-mm. kalau konteks zaman sekarang tuh apa namanya pinjol-pinjol. Ya kan? Oke, Kalau orang ya, pinjol kan begitu ya. iya, Hutangnya awalnya cuma 1 juta, dia bisa harus membayar 10 juta. karena ada bunga-bunganya itu Betul, ya. Mm, berlipat-lipat. Nah, berlipat. ini ini menurut saya konteks yang menarik untuk membaca ini ya. Jadi diperkirakan si tuan ini sebenarnya juga, maka itu tadi tokoh yang ditampilkan gambar tuan yang Iya, diilustrasikan ini bukanlah, ini berbeda jauh eh, dengan perumpamaan yang lain. yakin, benar Si Kak. tuan ini sebenarnya juga sudah melakukan ketidakadilan buat orang yang berhutang karena dia menaikkan bunganya setinggi-tingginya. Iya, Dan si bendahara ini juga melakukan yang tidak jujur juga. iya, tetapi justru dia dipuji nggak sih? Nah, Ini kenapa orang begitu? ngerti, Ini dia. Kenapa iya kan? begitu? Heeh. Karena ketika dia menurunkan, Hmm, menurunkan ya eh, apa namanya memberikan surat hutang itu yang berbeda ya dari iya, 100 gitu ya tadi, mm-mm. 100 orang yang berhutang 100 tempayan minyak lalu diberi hutang 50, jadi 50 tempayan minyak gitu ya, atau juga yang berhutang di sini kan di ayat yang ketujuh ya, 100 pikul gandum 100 pikul gandum menjadi 80 pikul gandum. Jadi pikul. memang diperkirakan sebenarnya hutang dari orang tersebut adalah sejumlah itu. Oke. Jadi memang sengaja, jadi memang diberikan surat hutang baru yang memang real. Orang itu berhutang ya segitu. Yang segitu, iya ya. Heeh. Makanya dia dipuji sebagai seorang yang cerdik, bijaksana, dan cermat, ya nggak Iya, sih? betul. Oh, Walaupun iya. motivasinya adalah motivasi yang menurut saya ya, ini menariknya adalah coba kita lihat motivasi si si orang ini kan, si bendahara ini adalah bicara tentang aku tidak bisa kerja, aku malu Tidak bisa. kalau ini, gimana nanti aku hidup, lebih baik aku ya aku dia kan bicara tentang bagaimana aku melakukan sesuatu yang eh, Mm-mm. kemudian ini berlaku untuk masyarakat ya, dari Ya, aku betul. menjadi komunitas ya. Menurut Ah, saya eh, ini sih kecerdikan ya, iya, kecerdikan si bendahara dan juga sebenarnya bagaimana Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan ini, bagaimana menggeser ya aku ini menjadi
Komunal. komunal. Iya, Kak. Ya. Mm-mm. Dengan apa? Dengan memberlakukan apa yang sebenarnya, Ah, iya, ya, iya, iya, iya. apa yang seharusnya masyarakat itu dapatkan, yang komunal itu dapatkan gitu ya. Sebenarnya dengan kata lain dia sedang menolong nggak sih? Iya, benar. Jadi, Oh jadi iya, iya. ini dia kenapa kenapa Tuhan Yesus kan mengatakan bahwa eh, di apa ya, di ayat yang ke-9, ikatlah Iya, persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Ini kan memang agak membingungkan kalau kita nggak iya, tadi bicara konteks ya. iya, betul, Jadi kok betul, betul. kok aneh, selama ini kan misalnya Tuhan Yesus juga bagian bahkan di ayat 13 kan, eh, Iya, tidak bisa mengabdi pada dua tuan gitu dua kan. Tapi ini disuruh mengikat mengikat nama persahabatan mau. pada mamon yang tidak Iya, jujur. Di sini mm-mm, dalam kalau saya melihatnya seperti itu, bagaimana kita mm, menggunakan sebenarnya menggunakan eh, kalau kita mau kaitkan dengan mamon ini, dengan uang, dengan iya, sesuatu yang sifatnya materi gitu ya, mm-mm. dengan cerdik gitu Iya, betul. ya, dengan cerdik bagaimana kita memang memberlakukan nilai-nilai Allah itu ya, lewat apa yang sebenarnya seharusnya Iya, digunakan ya. mm, Seperti tadi, kalau memang orang itu berhutang eh, eh, 50 tempayan minyak, ya udah, memang harusnya tersiap. seperti itu. Jangan dong di markup gitu. Iya, Jangan dong benar-benar dibebankan sedemikian betul. sedemikian jauh. Dan ini juga menurut saya juga kecerdikan ya, dari perumpamaan ini, yaitu tadi buat si tuan, ya. Mm-mm, Si tuan itu kan taunya ini berdasarkan catatan utang si mm-mm, bendahara, ya kan? mm-mm. Dan orang yang diberikan tadi catatan hutang baru, dia cuma membayar eh, 50 yang memang seharusnya dia membayar seperti itu. Dia 50. gembira kan? Karena Iya, betul. akhirnya saya nggak jadi harus bayar 100 gitu kan. Saya Iya, akhirnya memang betul apa yang saya pinjam gitu, 50, 80 gitu. Dan si mm-mm. tuan itu juga taunya kan memang berhutangnya Segitu. begitu. Akan Iya, menerima pengembaliannya. iya, iya kali nak. Jadi ini menariknya menurut saya, ini jenaka, sesuatu yang real juga ada gitu ya. Memang ada orang-orang yang mau mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya Benar. terhadap kebaikan, ya, memberi kebaikan kepada orang lain, bahkan kepada orang yang memang membutuhkan, ya. Eh, kita bisa punya pilihan menindas, ya, Iya, Kak. Dan atau saya rasa, ya, heeh, atau memberikan eh, pembebasan gitu ya. benar. Itu. Saya rasa ini juga ya tidak hanya berlaku pada orang-orang tertentu sih ya menurut saya. Mm-mm, mm-mm. Segala sesuatu itu bisa terjadi di berbagai kegiatan lah. Tetapi kan yang sering kali kita lihat itu seperti ya para pebisnis ya nggak sih? Mm-mm, mm-mm, Terus para pedagang begitu ya. Nah, mhm. dan apa namanya ya nanti di Amos juga kan ini sebenarnya juga di ini disinggung ya kan Betul. karena situasi yang di Amos kalau di Lukas ini kan hutang piutang dan sebenarnya Tuhan Yesus kan apa namanya kayak miris sih melihat kelakuan-kelakuan orang-orang ini karena sebenarnya mereka tidak mendapatkan perhatian secara penuh untuk kehidupan rohaninya ya orang-orang Galilea ini Iya. sehingga mereka kering hatinya begitu kan. Nah, Mhm, makanya mhm. kalau menurut saya ya apa namanya Injil itu kan banyak sekali melakukan perumpamaan-perumpamaan untuk mengajar banyak orang ya yang dilakukan Iya, oleh Yesus betul. gitu Karena itu supaya kenapa betul eh, Tuhan Yesus kan mengatakan bahwa siapa yang setia pada perkara kecil gitu iya kan ya, setia juga iya dalam hal yang besar. benar Jadi benar benar. di sini sebenarnya eh,
tadi apa yang Yesus ajarkan di sini bicara tentang bagaimana menggunakan ya apa memberlakukan juga kebenaran, keadilan buat keadilan. orang-orang yang kecil begitu kan, Iya, buat oh, orang-orang yang memang menderita. Ini iya, sesuatu yang memang harus tetap dijunjung tinggi kan. Ini iya benar. Sampai karena itu sekarang kesetiaan pada pada eh, oh, iya, kebenaran dan keadilan Tuhan gitu loh. Lewat betul. sebenarnya apa yang kita lakukan ya, sambil mengingat bahwa eh, kepentingan saya juga mempengaruhi atau berlaku juga secara komunal Iya, itu benar. kehidupan Supaya kita juga bersama ini betul. memerhatikan banyak orang gitu ya kan, Kak. Heeh, heeh, iya Karena memang kan Lukas ini kan ciri khasnya tuh ya menyentuh orang-orang yang ya kaum-kaum papa begitu ya, betul. memerhatikan gitu. Heeh. Jadi karena itu sebenarnya kalau kita membaca ayat 13 apa yang Mhm. tergambar dari ayat 1 sampai 12 kan seolah-olah kelihatannya kok jadi kontradiksi ya. Tapi Iya, sebenarnya benar. enggak gitu. Iya, 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 iya. Sebenarnya enggak, karena di sini sekali lagi Tuhan Yesus memakai bahwa nilai-nilai Allah itu lebih penting sebenarnya dari nilai-nilai apa yang seorang eh, eh, lakukan lewat materi ya, lewat Iya, uang dan lain-lain gitu. betul. Ini Benar dan kali tadi kalau kamu bilang ini eh, tergambar juga dalam Amos, iya kelihatan gitu kan. kelihatan. Justru karena memang Amos itu kan seorang nabi, dia mengakui, "Saya bukan nabi dari orang kaya, Mhm, saya petani," gitu kan. mhm, Jadi dia paham betul ya kehidupan orang-orang pinggiran, kehidupan orang-orang yang memang bertani, yang bukan dari kalangan, apa namanya, orang kaya gitu. Tetapi dia justru melihat keadilan itu tidak terjadi. hmm, Kemakmuran dibangun oleh pemerintahan itu kan berdasarkan penindasan dan eksploitasi gitu ya hmm, kan. hmm, hmm. Makanya dia menyerukan ini kan. Itu juga kan yang apa namanya? Ya justru berbanding terbalik dengan yang si Injil. Kalau di sini si bendahara yang terkesan tidak jujur ini padahal dia menolong itu, ya apa yang seharusnya kau berikan dan kau tagih ya itulah minta. Tetapi kan kebalikan yang terjadi di Amos gitu kan. Ya, Ketika apa namanya? Penipuan lah, penipuan gitu ya. iya, Menaikkan apa namanya? Shekel ya dan ya, menurunkan kepanya kan ketika mm-mm. mau apa namanya? Membeli kau naikkan ininya, ukurannya. Ketika mau membayar salah. Terbalik. Ketika mau heeh, ketika mau Timbangannya, membayar iya timbangannya timbang dikurangin, terus dikurangin, harganya dinaikkan. Iya. dinaikkan. Nah Saya itu. inget tuh, Rin. Saya membaca ini, saya membayangkan waktu saya kecil ya. Mungkin saya nggak tahu, kamu pernah nggak lihat kalau belanja di pasar gitu kan, timbangannya kan Iya, timbangan yang, yang ya, kecil-kecil itu kan yang iya, ada ini. yang pakai apa kayak semacam besi gitu ya. Di satu Iya, sisi di terus timbangannya. Nah biasa tuh pintar-pintarnya tuh penjual entah gimana ngakalin tuh. benar Kalina. Entah diikat di bagian itunya gitu ya. Jadi Iya, kalau kita beli sekilo sebenarnya kalau ditimbang nggak kurang. sekilo lagi kurang gitu. Benar, Saya dari rumah membayangkan itu sih. Jadi memang kecurangan gitu ya itu terjadi dalam tidak gambaran kurang. Amos ini kan. Ini yang Iya, menyebabkan Allah betul. marah. Iya, Benar-benar Kalina. Dan justru jenaka juga kan? iya, Iya nggak sih? Kayak, oh ini kok iya ya. Dari hal-hal ya, iya dari kehidupan real yang memang betul-betul terjadi ya itu memang iya, terjadi dan sampai sekarang itu akan masih terus terjadi Kalina di zaman modern ini. iya, Gitu loh. Ketidakadilan, penipuan, ketidakjujuran, iya, eksploitasi pada tenaga orang-orang yang tak berdaya. Ya karena mereka butuh duit, ya kan? Mau iya, nggak mau ya walaupun nggak diupah sebagai mestinya ya karena mereka butuh uang, jadinya ya mereka hidup dalam ketertindasan terus kayak gitu loh. Dan itu iya, yang terjadi, kan itu yang dilihat si Amos begitu loh. Sehingga dia menyuarakan keadilan. Karena kan sebenarnya Amos itu ya apa tuh saya selalu ingat ya,
biarlah keadilan itu bergulung-gulung seperti air katanya, tapi Iya, itu yang tidak dia dapatkan, yang dia tidak apa namanya, lihat. Nah, walaupun di dalam sebagian kehidupan orang, ya melakukan ketidakjujurannya sedikit kok, kayaknya tidak, apa namanya, tidak memberikan dampak yang begitu dalam, tetapi bagi seorang nabi ini sebuah bencana. Karena kan iya, sebenarnya dia diutus untuk menyuarakan kebenaran itu tadi. Mau sedikit apapun yang kau lakukan, kalau itu dilandaskan oleh ketidakadilan, ketidakjujuran, itu sudah sebuah bencana dan kau harus ditegur dan dihukum gitu. iya. Bahkan menurut Itu. saya di Amos juga kejahatan itu bukan cuma terjadi di antara sesama ya, di mana Iya, eh, saudara menindas saudaranya sendiri. Ini kan saudara sebangsa yang menindas iya, saudaranya sendiri. betul. Tapi juga Mm-mm. di sini juga digambarkan oleh Amos bagaimana mereka itu melakukan kejahatan juga kepada Allah. Misalnya Iya, saja pada penghormatan terhadap Sabat, gitu kan. iya betul. Kan Mm-mm, mm-mm, memang mm-mm. Sabat itu dikhususkan sebagai hari Tuhan, bahkan juga waktu beristirahat ya untuk Iya, mereka gitu. Tapi kan digambarkan mereka itu menanti-nantikan kapan ya Sabat selesai, kapan ya supaya saya bisa jualan lagi, supaya saya bisa iya berbuat curang betul, lagi, supaya ini betul. kejahatan ini bukan cuma pada manusia tetapi pada Allah. Tapi di sini menariknya ya balik lagi bahwa kenapa Allah itu kalau kita bicara tentang keadilan Allah, sebenarnya Mm-mm. pada saat kita menyakiti sesama, menipu sesama, secara otomatis juga sebenarnya kita sedang Di menipu awal. dan menyakiti Allah, begitu kan? Iya, Ini benar Kak. sesuatu yang sangat apa satu kesatuan gitu. Dan Mm-mm, buat saya juga Amos ini yang menarik ada keadilan ini juga terjadi kalau kita mau perluas ya mm-mm, pada di ayat yang ke-8 misalnya mm-mm. disebutkan seluruh bumi akan naik seperti sungai Nil, Iya, diombang-ambingkan lalu dan surut lagi seperti sungai Mesir gitu. mm-mm. Ini kan potret ya atau apa gambar-gambar yang memang bagaimana sebenarnya alam juga bisa menyatakan sebenarnya kuasa Allah ya. Ah, iya. Bahkan juga alam juga bisa menunjukkan sebenarnya apa yang diperbuat oleh manusia. Mm-mm. Ya, ini juga kita bicara tentang bagaimana keadilan, keserakahan, ketidakadilan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu juga sebenarnya eh, bisa berakibat pada alam dan alam bisa menunjukkan Kemarahan itu. kemarahannya kan. Ya, misalnya aja ya dalam akhir-akhir ini gitu Ba- Bali banjirnya kan luar biasa Luar itu. biasa. Nggak pernah-pernahnya Iya, banjir kali ini. betul. Dan menurut catatan kan memang ya karena ketika Bali tidak lagi ditata dengan yang seharusnya ya, Mm-mm. bagaimana itu tanah tidak dijaga eh, dengan Betul. Sampah bertumbuhnya di betul mana-mana. sampah di mana-mana, Iya. eh ya seperti itu atau juga di banyaknya hutan-hutan yang kemudian dijadikan sawit ya di Iya. berbagai tempat. Bahkan juga beberapa hari ini kan saya membaca berita-berita, terutama di Indonesia Timur ya, Mm-mm. eh, ketika eh, mereka berjuang untuk apa memelihara alam gitu, bahkan Mm-mm. juga memelihara kehidupan mereka ya, karena kan terus terang masyarakat adat di sana bergantung sebenarnya Sama pada alam. kehidupan alam Iya, itu kan. benar Kak Lina. Nah, iya, tapi kemudian ketika eh, para apa namanya para pengusaha ini eh, Iya. ya cuma memikirkan bagaimana keuntungan itu mereka dapatkan, Mm-mm. kan yang terjadi adalah ekosistem itu tidak lagi berjalan sebagaimana seharusnya. Bahkan juga ya kita tahu lah ya beberapa para pegiat lingkungan hidup ya yang Iya. melakukan apa namanya protes terhadap eh, kejahatan ini,
Mm-mm. berakhir di penjara, di pengadilan, bahkan juga dibunuh kan. Ini Iya, sesuatu yang kejam yang dipertontonkan dan Amos sebenarnya real. betul untuk kehidupan zaman sekarang dan ini sebenarnya menjadi ya teguran untuk kita semua gitu loh. Bahwa Iya, ya tetaplah lakukan keadilan sekecil apapun dan kepada siapapun termasuk kepada alam gitu ya. iya, iya. Ben- Nah, ini juga sebenarnya sekali lagi tadi saya bilang eh, teks seksionari kita itu sebenarnya sambung menyambung nih punya benang merah yang sangat jelas Bener kali bagaimana nak. eh, bersikap adil ya, tidak menindas Iya, dan lain-lain. betul. Eh, kalau kita mau lanjut ke 1 Timotius 2 kan, Iya, betul. Dan saya eh saya tuh iya, gini kali nak, pas heeh, baca ini kan, minggu lalu itu kita tentang pertobatan, heeh, pengampunan dosa yang didasarkan yang dilandaskan oleh rasa malu. Ya mm-mm, nggak sih? ya, Sehingga kita memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan kita. Lalu tadi kita baca Amos, baca Injil begitu ya. Saya melihat kalau kemarin minggu lalu pemimpin-pemimpin itu kalau memiliki rasa malu dia memiliki keberanian untuk mengakui kesalahannya. Sekarang ini ya kalau saya baca ke 1 Timotius 2 ini, doakanlah para pemimpinmu mhm, untuk mhm, melakukan itu tadi ya, kalau minggu lalu dia sudah mengakui pertobatannya, kalau sekarang untuk melakukan keadilan-keadilan itu, ya, sekecil apapun. Karena doa kita itu sangat diperlukan gitu loh. betul, Dan sambil mengingatkan mereka semua bahwa mereka adalah manusia yang fana gitu loh. mhm, Dan hanya satu yang memiliki kuasa dari segala-galanya, yaitu Yesus Kristus itu. iya, aha, Gitu. Makanya, betul. wah, ya juga ya, walaupun tadi saya tuh, aduh ini apa sih maksudnya gitu loh. Iya. Ternyata ini nih gitu loh. Memang betul bahwa 1 Timotius 2 ini mau mengingatkan kita semua untuk berdoa pertama Iya, untuk semua dan untuk para pemimpin ya. Saya betul. setuju bahwa yang kamu bilang siapapun mereka gitu ya, termasuk kita nih dan juga Iya, apalagi orang yang punya kuasa gitu ya, mhm, kelihatannya besar tapi ya tetap aja fana, rapuh. benar. Bisa 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 aja dalam beberapa saat gitu ya dia terjatuh gitu. Iya, benar kali, Nak. Bisa Maka berbuat itu salah gitu. ya, jangan Gampang lelupa banget betul. berdoa. Apalagi ketika kekuasaan itu dimiliki ya, gampang banget untuk jatuh pada penindasan, Benar, pada benar. ketidakadilan gitu. Mhm, betul banget. Makanya kan. Mm-mm. Jadi memang menarik nih suara kenabiannya selain terus memberitakan tentang ketidakadilan, Mhm, penindasan yang masih terjadi gitu ya sampai saat ini, tapi mhm. juga suara kenabian itu muncul untuk undangan buat semua Orang, umat ya, kita semua untuk betul. sama-sama mendoakan diri kita dimanapun kita kan kita punya peran masing-masing gitu ya Benar, yang benar. menjadi leader, menjadi pemimpin. Ada Mhm. orang-orang yang mungkin bekerja ya secara struktural ya di bawah kita gitu. Iya, Ada mereka-mereka yang memang baru muncul menjadi junior kita ya. Kalau saya nggak terlalu suka sih pakai istilah senior sama. junior, Saya juga. eh, tapi tetap seringkali bahasa ini digunakan gitu ya. Tapi ini mau mengingatkan sebenarnya saya pakai doakan gitu. Kita ketika Iya, kita punya kuasa, ketika kita punya apa kemampuan gitu ya, punya dalam posisi tertentu, kita adalah atasan begitu. Ini mau iya, mengingatkan bahwa perhatikan bagaimana kita memperlakukan sesama kita gitu ya. Termasuk juga ya itu para pemimpin. benar kali, Nak. Dan ini sebenarnya teguran juga sih ya untuk pribadi saya gitu. Bagaimana ya mengolah emosi juga ya kan? Mhm, mhm. Emosi supaya itu tadi, supaya tidak terjatuh ke dalam tindakan, ya saya yang berkuasa atas diri kamu, Mhm, begitu loh. mhm, mhm, Kamu harus mhm. tunduk kepada saya, itu kan mengerikan. Iya, iya, Tuh. Jadi betul, ya itu, berdoalah betul. untuk Jadi para sebenarnya, mm-mm. Sebenarnya kalau saya lihat sih akhirnya adalah endingnya pada Mazmur.
Iya kali, Nak. ya kan? Mazmur ya di atas segala-galanya sebenarnya mau mengingatkan ya Tuhan yang berkuasa Pujilah nama Tuhan. gitu kan. Apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, ingatlah bahwa yang sesungguhnya yang kita layani Tuhan. Tuhan gitu. Iya, betul. Dia hanya memuliakan namanya kan di dalam seluruh gerak hidup kita gitu. Iya. Eh, Maka itu jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan dalam bet- segala tingkah laku kita. iya. Dan juga Kadang-kadang kita terjatuh loh untuk itu. oh sering banget sering Sering, sering. dimanapun juga ya Iya, di iya kali. gereja di Nah, kayaknya tuh. mau menepuk dada kayaknya wah gereja kalau nggak ada saya wah gitu. Selamat selesai. Eh, atau wah perusahaan saya kalau nggak ada saya wah gitu Iya, lupa bahwa kita itu betul. ya manusia gitu Mm-mm. ya kan. Dan peran kita sebagai orang percaya adalah memuliakan nama Tuhan kan Iya, dalam betul. seluruh geraknya. Dan yang menariknya juga menurut saya Mazmur juga mau menunjukkan sebenarnya tadi ya kalau kita mau lihat Mm-mm. nilai-nilai kerajaan Allah atau nilai-nilai yang Allah berlakukan yaitu Mazmur ini menampilkan sebenarnya siapa Allah yang dipuji gitu, yang layak Benar. dipuji. Yaitu Mm-mm. Allah kalau kamu perhatikan ya ada kata yang menarik menurut saya. Allah itu yang me, menghadapkan pandangannya itu bukan cuma ke atas, ke langit, tetapi juga ke bawah Ke bawah. bumi. Iya, Ya. Kalina. Mm-mm. Jadi buat saya ini gambar Allah yang sangat indah digambarkan oleh pemazmur ya. Bahwa Allah Ayat, yang peduli, yang tahu bagaimana kehidupan eh, seluruh ciptaannya gitu ya. Dia ayat 5 melihat ke sampai 6 itu, bawah, Kak. betul. Dan Mm-mm. di situ juga digambarkan apa ya? Tadi menurut saya ke kesetaraan. Iya, Ya, pertama gambaran tentang orang-orang kecil akan betul. didudukkan bersama-sama dengan orang Iya, yang berkuasa, gitu kan? iya. Dalam dalam status sosial ya, status Mm-mm. sosial bahkan juga politik gitu. Di situ diangkat mereka yang rendah itu, yang hina itu akan diangkat, didudukkan bersama. Jadi di mata Allah ini manusia itu sederajat ya. Benar. Apapun juga peran dan posisinya dan juga di sini perempuan mandul Mandul. ya Betul. Nah, akan ini ada serumah dengan ibu yang ibu. mempunyai anak-anak ya. Ini kan Ya, biasanya kan penghinaan ya ini sebuah biasanya dalam masyarakat sosial masyarakat pada waktu itu mereka yang mandul kan dianggap sebagai ibu-ibu yang hina ya yang iya. tidak bisa menghasilkan keturunan dan lain-lain. Dan itu Tapi sebuah aib, kan? betul, tapi di Beberapa. mata Allah dia tetap berharga sama dengan para ibu yang mempunyai anak ya. Iya, Jadi benar. ini nilai sebenarnya, nilai yang eh, perlu dipegang ketika kita tadi kita punya kesempatan untuk berkuasa, kita punya kesempatan untuk memimpin orang lain, kita punya kesempatan untuk hidup bersama dengan komunitas kita. Bagaimana memperhatikan nilai-nilai Allah ini. Di mata Allah, semuanya sederajat. Gitu. Dan iya, memang indah sekali lah, Kak. Iya, Ternyata ya yang tadinya susah ya, ya saya jadi terbuka nih. Oh iya, benar juga ya, enak juga nih. Dan benang merahnya tuh memang betul-betul enak betul. sekali ya, gitu Mm-mm, loh. mm-mm. Ya, Iya, jadi banyak lah ya ide-ide Ba- khotbahnya. banyak sekali. Berangkat dari Injil, lalu ke apa namanya? Amos. Amos, lalu ke Heeh. Timotius, lalu diakhiri dengan Mazmur. Iya, Iya. walaupun memang di mana namanya di setiap segala kitab ini mau menunjukkan satu, Tuhan adalah segala-galanya. Jadi istilah katanya behave, Iya. behave. Ada yang lebih berkuasa. Jangan mendewakan dirimu. Itu ya. Iya. Kalau tadi saya baca Timotius tuh ada penafsir yang mengatakan kamu ingat, jangan pernah mendewakan dirimu karena ada satu yang paling berkuasa di dunia ini, Tuhan Mhm, mhm. Iya, Yesus. betul. Gitu Jadi ya kali. itu.
kita punya pilihan sebenarnya pada saat kita berkuasa gitu ya. Apakah Iya, kita mau menjadi, tadi saya mengulangi dari Injil ya, iya Kak, apakah saya mau menjadi orang yang menindas gitu atau menjadi iya, pembebas. pembebas, betul. Oke, kita cukupkan lah ya diskusi kita. Oke Kalina, Selamat oke bersiap buat para teman-teman, sahabat, buat para sahabat yang akan berkhotbah dan juga yang akan mengikuti ibadah. Semoga percakapan kami ini memberi banyak sekali ya ide-ide yang iya, membantu iya. para sahabat untuk bersiap. Oke, Oke sampai para jumpa sahabat, kembali sampai dengan kami. jumpa. Bye-bye. Tuhan berkati.